semuanya, nama saya Arum. Saya mahasiswa S3 tahun pertama di Politecnico di Milano. Saya mengambil jurusan teknik telekomunikasi. Insya Allah setelah lulus dari sini sekitar 3 tahun lagi, saya berharap saya dapat memperdalam dan melanjutkan penelitian saya di bidang yang saya dalami sekarang. Masih di sekitaran Eropa, karena saya pikir Eropa masih sangat maju dalam bidang teknik telekomunikasi, dan saya sangat berharap ilmu yang saya dapatkan selama saya melakukan penelitian di sini bisa berguna untuk kontribusi saya nanti selepas saya kembali ke Indonesia. Ciao a tutti, sono Husna, mahasiswa S3 di Sekolah Superiore Sant'Anna. Saat ini saya kuliah S3 di program International Agro University. Saya saat ini jadi laboratorium molekuler dan genetik untuk bidang agriculture atau pertanian di sini. Cita-cita saya sehabis ini mungkin saya akan melanjutkan ke riset saya di bidang penelitian khususnya di genetika molekuler di bidang pertanian. Halo, nama saya Alifah Syamsia. Saya biasa dipanggil Lili. Saat ini saya sedang belajar master di Free University of Bolzano. Saya mengambil bidang computationology. Setelah studi master ini, saya tertarik untuk melanjutkan ke PhD. Lalu saya akan kembali ke negeri saya tercinta untuk membangun Indonesia. Dadah! Halo, nama saya Aryo. Saya mahasiswa S3 di Libera Università di Bolzano. Bidang studi saya ilmu komputer. Harapan saya setelah saya menyelesaikan studi saya ini, saya bisa melanjutkan penelitian saya di topik yang saya tekuni saat ini dan juga memperluas manfaat dari ilmu yang saya pelajari selama ini. Saya terjun ke dunia perhiasan ini sejak tahun 2007. Waktu itu saya kerja praktek, masih kuliah di ITB dan kerja praktek di Bali. Sejak saat itu saya jatuh cinta pada dunia perhiasan ini. Jadi kalau ditanya kenapa saya masih tetap di dunia perhiasan ini dan tetap melanjutkan sampai sekarang setelah hampir 10 tahun, ya karena cinta mungkin ya. Jadi cinta terhadap diri sendiri, cinta terhadap profesi, cinta terhadap pekerjaan yang saya lakukan setiap hari, cinta terhadap orang-orang di sekitar saya, terhadap pengrajin-pengrajin perhiasan, terhadap keluarga saya yang selalu mendukung saya dan teman-teman saya. Saya nggak mau mengecewakan orang-orang yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membuat saya tetap berada di jalur ini. Bagaimana tiap-tiap ini Pak menjadi entrepreneur yang sustainable ya Pak ya, artinya kesuksesan kan sesuatu yang bisa diulang lah ya, punya kontinuitas gitu. Kira-kira kiat dan pesan Bapak untuk menjadi entrepreneur yang sukses ya, dalam arti yang bisa sustain itu ya harus ada N2 ya, satu nekat, kedua networking. Jadi kalau entrepreneur ataupun wirausaha memang harus diawali oleh keberanian dulu. Tapi kalau nekat aja juga tanpa perhitungan ya konyol. Nah jadi entrepreneur memang membutuhkan juga networking. Jadi setelah nekat, dua N ya Pak ya. N2 ya, jadi satu harus punya nekat dulu, harus ada keberanian dulu. Nah setelah nekat memang entrepreneurship membutuhkan networking. Jadi entrepreneurs nggak bisa kerja sendiri gitu. Jadi kalau kita udah masuk ke dunia entrepreneurs, karena kita harus juga berhubungan dengan konsumen, dengan tekanan dan sebagainya. Jadi networking kunci utama. Nah
ada satu hal ya, kan orang itu juga harus punya kemampuan. Kalau orang punya kemampuan tapi nggak punya kesempatan, dia cuma jati diri aja. Jadi Anda cuma bisa bilang, wah saya orang hebat gitu. Tapi ya Anda hanya mengatakan Anda orang hebat, tidak bisa membuat sesuatu yang menghasilkan nilai tambah. Tapi ada kalanya juga orang punya kesempatan tapi nggak punya kemampuan, ya kehancuran. Itu yang orang bilang sustainability. Jadi di satu nekat networking juga memang harus punya kemampuan. Nah kemampuan itu bisa kemampuan keuangan, bisa skill, bisa juga kemampuan dalam hal mengelola sumber daya. Jadi yang paling penting biasanya orang selalu mengatakan soal modal. Modal sebetulnya nomor kesekian sih, itu akan mengikuti. Yang paling penting adalah kemampuan mengelola diri dan berinovasi. Jadi kalau sustain nggak bisa ketemu sekaligus gitu. Kadang-kadang kan kita selalu melakukan copy paste dari kesuksesan orang. Nah itu belum tentu juga berhasil di kita. Jadi benchmark ini yang paling penting pertama sih sebetulnya memang just do it dulu, nekat dulu. Nah dari situ belajar pergaulan, networking, nanti learning by doing, ya lama-lama akan ketemu juga. Kalau berdasarkan pengalaman Pak Yanuar, network ini Pak ya, artinya kan Pak Yanuar punya latar belakang mungkin yang kuliah di alma mater misalnya di UGM gitu kan, pas kerja dan ada relasi gitu. Nah itu gimana Pak, network apa yang bisa didapat gitu? Kalau entrepreneurs ya, kalau kita bedakan antara kita di dunia mahasiswa, aktivis gitu ya, dan juga idealis, dengan entrepreneurs memang agak beda gitu. Makanya orang selalu bilang entrepreneurs opportunist gitu ya, orang yang selalu mencari opportunity ataupun kesempatan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya yang paling tepat adalah kita selalu berpikir positif. Kalau kita dalam dunia idealisme ataupun aktivis kan selalu melihat bahwa orang ini, wah jangan-jangan nanti dia maunya ini mau itu. Nah dalam entrepreneur kita nggak bisa begitu. Kita harus selalu berpikir bahwa orang yang kita temui harus kita lihat dari sisi positif. Karena pada akhirnya berdasarkan pengalaman saya, ya tidak ada sesuatu yang ideal seperti sangat ideal. Dalam bisnis kita kadang-kadang juga harus melihat bahwa orang yang kita anggap tidak terlalu ideal atau networking tidak kita anggap terlalu ideal, pada akhirnya justru kalau kita bisa mencari sisi positif sama-sama, akan keluar sesuatu yang positif gitu. Jadi artinya jangan melihat sisi perbedaan, jadi harus melihat sisi persamaannya apa. Dan yang paling penting kita harus belajar gitu, belajar dari orang. Jadi bukan soal oportunisme, tapi berpikir positif. Jadi harus selalu untuk mencoba untuk setiap kesempatan kita berpikir positif, coba menggali hal-hal positif. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, jangan diperbesar negatifnya, tapi diperbesar hal-hal yang positifnya. Gitu. Kalau berdasarkan Pak Yanuar, kalau dalam bisnis kan kadang kita dari posisi puncak kadang jatuh gitu ya Pak. Artinya bagaimana melakukan recovery ini Pak? Artinya kita kan kadang-kadang kalau di posisi atas nyaman, kalau jatuh agak sulit bangun gitu. Nah itu gimana Pak? Nah itu pada dasarnya hidup apapun juga nggak ringan, terutama dalam entrepreneurship ya. Ada kalanya kita mencapai sesuatu dengan cepat, kita juga akan merasakan kehilangan yang cepat. Jadi biasanya entrepreneurs itu butuh learning curve juga, pembelajaran. Jadi menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya, entrepreneurs yang sukses dia juga pernah mengalami kejatuhan. Karena dari situ juga dia akan belajar gitu. Pada akhirnya lebih penting itu mempertahankan sustainability ataupun keberlanjutan dan mencari inovasi. Nah, ketika kita jatuh, ya banyak sih orang bilang bukan soal jatuhnya, tapi bagaimana kita bangun lagi. Tapi kalau pengalaman saya, ketika kita jatuh sih menurut saya pada akhirnya disitulah keimanan kita juga diuji. Karena menurut saya dalam entrepreneurship banyak hal kita hanya bergantung kepada diri kita sendiri, orang-orang terdekat kita, dan juga ya pada akhirnya dengan Allah ya. Jadi artinya bahwa kita dalam posisi seperti itu harus yakin bahwa ini ujian yang harus kita lewati. Nah kalau kita berpikir negatif malah semakin ini menurut saya dan menurut saya lihat beberapa teman-teman yang dalam posisi kejatuhan,
Kalau diresponnya secara negatif malah sulit bangkit. Atau direspon secara berlebihan gitu, misalnya karena kejatuhan, mencoba mencari peluang segala macam, akhirnya menghalalkan segala cara malah menimbulkan masalah baru. Jadi kalau menurut saya yang paling penting ketika jatuh, kita percaya bahwa itu adalah ujian yang harus kita lalui. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi sih, ya setelah kita lalui itu, ya kita akan dapat juga sesuatu yang tidak kita duga-duga ya. Jadi artinya solusi yang bisa tidak kita duga-duga. Yang paling penting itu. Dan menurut saya akhirnya yang bisa menolong diri kita sendiri, ya kita sendiri. Dari berpikir positif, dan juga mungkin dukungan orang-orang terdekat ya. Jadi peran keluarga sangat dominan. Oh iya, karena kan istri gitu, gimana mendampingi keluarga gitu ya, orang tua dan sebagainya. Karena dalam posisi jatuh kita juga kan tidak mudah semuanya. Jadi artinya harus kita lalui. Dan biasanya bisa dilalui, gitu, bisa dilalui sepanjang memang positif. Gitu. Jadi justru saya sendiri, saya banyak belajar tentang berpikir positif setelah saya jatuh. Setelah saya mengalami bisnis saya tidak begitu baik, mengalami posisi yang negatif dan sebagainya, justru di situ saya belajar bahwa akhirnya kita harus berpikir positif. Banyak orang yang kita anggap mampu menolong kita, pada akhirnya hanya harapan kosong. Itu. Nah, jadi artinya itu kenapa? Karena dalam kesulitan kita biasa selalu menganggap orang yang akan membantu kita. Nah, akhirnya berdasarkan pengalaman saya bisa membantu kita diri kita sendiri. Jadi orang, ketika kita ketemu orang harus berpikir positif saja. Bahwa pada akhirnya orang dasarnya adalah saling tolong menolong. Ya? Kalau kita mengharapkan sebuah pertolongan tanpa kita menolong juga, jadi entrepreneurs lebih kepada itunya, networking dalam artian positifnya. Terima kasih Pak. Ya. Pak Yanuar, Ya. Menurut Bapak potensi apa yang bisa didapatkan oleh mahasiswa Indonesia yang sedang studi di luar negeri ya, yang bisa dimanfaatkan ketika misalnya membuka usaha di Indonesia, Pak? Ya gini, buat teman-teman yang sempat sekolah di luar, itu sebuah kesempatan yang besar, yang jarang didapat ya. Saya sendiri, saya tidak berstudi di luar gitu ya, meskipun saya akhirnya dengan saya udah swasta dan sebagainya, saya baru melihat suasana di luar dan sebagainya setelah saya punya keuntungan lah dalam usaha saya. Nah, buat teman-teman yang sekolah jauh lebih bisa mempunyai networking jauh lebih baik dari orang-orang seperti saya gitu. Jadi yang harus kita sadari bahwa orang ada bilang mafia Berkeley gitu ya terhadap kelompok-kelompok penentu politik ekonomi kita di zaman Orde Baru misalnya. Karena mereka rata-rata alumni Berkeley, orang-orang kita yang sekolah di luar negeri di Amerika. Dalam dekade sekarang ada orang bilang-bilang kelompok Australia karena banyaknya mahasiswa kita dapat beasiswa dari Australia, atau mungkin kelompok Jerman, kelompok Italia dan sebagainya. Intinya apa? Intinya pada dasarnya manusia itu berkelompok gitu. Nah, yang saya perhatikan misalnya dari alma mater universitas besar di Indonesia ataupun alma mater dari universitas-universitas asing, pada dasarnya ya karena networking tadi. Jadi dalam segala hal, begitu dia ketemu dengan siapa, dia akan ingat, oh iya ada teman saya dari sini, dari situ. Jadi sebetulnya, pada akhirnya orang yang punya networking lebih luas, punya pengalaman historis yang lebih luas, punya peluang yang lebih besar. Jadi kalau orang-orang yang sekarang sekolah di luar, kemudian nanti membuka usaha di Indonesia, tentu ketika dia buka usaha, dia ada temannya, mungkin entah temannya orang Afrika, orang mana, orang segala macam. Itu sesuatu yang potensi yang dimiliki. Tapi banyaknya tidak dimanfaatkan. Karena kenapa? Karena merasa, wah saya tamatan luar negeri, saya ke Indonesia hargai dong, begini. Nah, itu nggak bisa. Jadi kita tuh harus berpikir entrepreneurs gitu. Entrepreneurs harus berpikir independen. Jadi kita jangan mengharapkan orang menilai kita. Tapi kita harus membuat nilai tambah kita. Dengan kita membuat nilai tambah kita pasti akan menggali apapun potensi yang kita miliki. Jadi yang saya perhatikan, rata-rata yang pulang dari sekolah di luar negeri, begitu datang ke Indonesia, mengharapkan penghargaan terlalu besar dari negaranya. Padahal jangan begitu. Harusnya begitu kembali ke negara, ke tanah Indonesia, ya mungkin secara pendidikan bisa dimanfaatkan untuk edukasi, untuk segala macam. Tapi kalau bicara entrepreneurship ya, atau wirausaha, sekolah tuh nomor 10 atau nomor 11 kali. Iya Pak. Yang paling penting itu Anda bisa punya kemampuan sosialisasi yang tinggi. Nah, tapi Anda nggak mungkin jadi orang pengusaha yang sukses kalau Anda nggak punya network.
Salah satu network yang besar adalah dari sekolah. Makanya saya selalu mengatakan misalnya kepada teman-teman, bahkan ke anak saya, bahwa kamu jangan berharap kaya dari sekolah. Jadi misalnya kita dapat beasiswa besar di luar negeri sini, jangan berharap bahwa setelah itu kamu akan kaya. Tidak sematematis itu, bukan itu linearnya. Tapi dengan kamu pergi sekolah keluar, pergi sekolah ke segala macam, kamu akan punya kesempatan, kamu punya potensi yang bisa kamu gali. Jadi di situ perbedaannya, ya, antara orang yang misalnya cuma tinggal di kampung kecil, meskipun dia punya daya inovasi yang tinggi, pada akhirnya dia akan kebentur. Misalnya ya, orang memproduksi kulit gitu di Garut segala macam. Dia ingin ekspor, dia nggak tahu kemana. Berbeda dengan orang yang misalnya pulang sekolah dari luar, dia memproduksi sesuatu, dia tahu ke sini jual kemana. Bahkan bagaimana di sini harus beroperasi. Bahkan mungkin di antara teman-teman kuliahnya ada yang jadi orang juga di sini, ada yang sesama pengusaha. Jadi sekali lagi yang harus kita garis bawahi, potensi Anda berada dalam kondisi global adalah Anda punya lingkungan global. Tapi itu tidak akan otomatis orang apresiasi. Oke. Jadi Anda harus menggalinya gitu. Ada beberapa temen nih Pak ya, artinya wah sayang nih pemerintahan yang baru ini lowongan pegawai negeri disuspend gitu ya Pak ya. Jadi mereka seolah-olah itu memiliki mental menjadi pegawai negeri gitu. Pulang. Gini, kita nggak bisa menyalahkan ya. Misalnya orang selalu menganggap bahwa menjadi pejabat negara, menjadi pegawai negara sesuatu yang terhormat gitu. Nah, ini mindset ini harus kita rubah gitu. Bahwa sebetulnya apa sih intinya? Intinya kan kalau Anda menjadi seorang pejabat negara ataupun Anda punya peran terhadap negara. Iya. Nah, kalau menurut saya tidak harus kita menjadi pejabat negara. Peran kita terhadap negara itu bisa kita berikan, entah kita partisipasi. Misalnya yang saya lakukan, saya selalu memberikan lewat media sosial, lewat media-media massa, saya mencurahkan apa yang saya pikirkan dari negara ini. Itu juga kontribusi, ya kan? Nah, sisa hal lainnya bisa kita capai dari yang lain. Karena tidak ada relevansinya Anda menjadi seorang pejabat negara dengan kekayaan, itu salah. Jadi banyak orang menganggap bahwa karena kita berangkat dari masyarakat pedesaan ya rata-rata ya, bahwa cita-citanya seperti tetangga sebelah setelah jadi pejabat jadi orang kaya. Nah, cara berpikir ini kan udah keliru sekarang. Kalau Anda jadi pejabat dan kaya, Anda koruptor. Benar nggak? Nah, jadi menurut saya kalau Anda sekolah di luar, Anda kemudian kembali lagi kalau beasiswanya dari pemerintah memberikan kontribusi kepada negara, ya berkontribusi. Ya. Nah, kalau Anda mau menjadi pegawai, mentalnya nggak bisa begitu gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau Anda harus mendefinisikan sukses itu apa gitu. Kalau sukses itu Anda menginginkan apa? Financial freedom atau tingkat keuangan yang lebih finansial gitu ya. Ya menurut saya Anda harus jadi pengusaha. Karena kalau Anda menjadi pejabat negara, Anda tetap punya batasan gitu. Iya. Saya seperti saya gitu sekarang gitu. Kalau saya pejabat negara, saya nggak mungkin seperti ini. Karena tentu pertanyaannya dari mana juga. Nah, tapi artinya kalau kita bisa menggali hal-hal tertentu dan memberikan kontribusi ke negara dalam hal lain, itu berbeda gitu. Jadi yang saya perhatikan sih gini ya, pemerintah kita juga kurang serius menggali apa yang disebut dengan entrepreneurs gitu ya. Misalnya contoh, coba kita lihat nih kayak di Eropa gitu. Menurut saya sih yang dia gali sebetulnya hanya tempat-tempat pedesaan, hanya dibuat teratur, turis datang dengan nyaman dan sebagainya. Nah harusnya kalau kata saya, ini menjadi peluang buat teman-teman yang udah biasa di luar untuk bermain di bisnis wisata ini luar biasa sebetulnya pariwisata. Nah apa kekurangan di kita? Kekurangan di kita itu adanya di infrastruktur. Misalnya bandara kita ya, Soekarno-Hatta. Itu tidak ada yang terkoneksi dari Jakarta kemana-mana. Jadi kalau dari macam-macam negara ini mau ke Jakarta, entah Anda lewat Frankfurt, entah Anda lewat Dubai, entah Anda lewat Singapura, entah Anda lewat Malaysia. Nah, kalau Anda sekarang sekolah di luar dan udah tahu itu masalahnya, Anda kontribusi kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah membenahi bandara kita? Ya, misalnya ya, contoh terakhir soal Air Asia. Malah ujung-ujungnya malah yang diperkarakan low cost carrier ataupun penerbangan murah. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya infrastruktur kita rendah.
Di Eropa itu ada semacam itu kan, kayak EasyJet, Jet Ya, for You. itu kan bukan itu masalahnya. Justru yang harus dibenahi infrastruktur bandara kita. Coba Anda kalau bayangkan, kalau Anda seorang entrepreneur, transaksi hari ini untuk masa depan, Anda ke Indonesia, Anda benahi, kalau Anda memang bukan entrepreneur, Anda benahi akan membuka peluang usaha lain. Tapi di balik ketidakteraturannya, itu juga ada peluang bisnis. Jadi misalnya gini, orang misalnya ini dibandingkan misalnya katakan aja Raja Ampat belum ada apa-apanya. Tapi kenapa ke Raja Ampat itu tidak bisa terjual? Padahal saya yakin untuk turis-turis di Eropa, terutama seperti Swedia dan Swiss dan Swedia itu sekarang sedang terjadi booming pensiunan. Karena di mereka pensiun dibayar kan. Iya. Karena mereka negara kesejahteraan. Nah mereka kerjanya jalan-jalan semua itu. Nah, untuk teman-teman yang di luar, kenapa tidak itu dibuka sebagai peluang usaha untuk mereka ke Indonesia? Tapi kan orang yang bisa teratur ke Indonesia, wah, going nowhere dia pikir. Pergi ke satu tempat yang tidak jelas kemananya. Tapi coba kalau kita lihat peluangnya, oke, Anda mau ke Indonesia, mau ke Raja Ampat, saya sediakan. Mulai dari Soekarno-Hatta sampai ke Raja Ampatnya. Itu entrepreneurs. Dan Anda pasti akan mendapatkan keuntungan di antara ketidakteraturan negara. Tapi itu harus dibenahi ya. Jadi kalau kita lihat peluangnya di Indonesia, sekarang semua negara tidak bisa mengandalkan sumber daya. Salah satu yang bisa berjalan yang pariwisata sebetulnya. Iya. Nah Indonesia perlu pembenahan-pembenahan seperti itu. Jadi kalau Anda mau ke Indonesia, membenahi kalau Anda pegawai negeri ataupun pejabat negara, benahi dari dalam. Tapi kalau Anda entrepreneur, Anda benahi saja dengan menciptakan usaha yang bisa dimulai gitu. Karena itu peluang tetap. Kalau di Eropa itu ada juga namanya sustainable tourism, Pak. Jadi tourism juga bagaimana caranya biar sustain gitu. Karena gini, kita tidak pernah menganggap diri kita tuh terlalu banyak lip service. Kita tidak pernah menganggap pariwisata sebagai sumber ekonomi. Jadi saya melihat di sini juga inkonsistensi dari pemerintahan baru ya. Saya tidak melihat menteri pariwisatanya juga punya greget gitu. Harusnya melihatnya itu dalam kerangka ekonomi. Kalau ekoturisme ataupun ekonomi berdasarkan turisme pariwisata, pasti saya akan benahi. Yang pertama kali akan saya benahi pasti infrastruktur bandara. Coba Anda lihat gitu. Malaysia, kenapa Malaysia yang selalu kita ribut bahwa Malaysia mengklaim budaya Indonesia, budaya Malaysia? Saya melihatnya dari sisi lain. Sebenarnya yang Malaysia lakukan head to head bukan dengan Indonesia, tapi dengan Singapura. Dia tahu banyak orang itu mau ke Bali. Tapi ke Bali itu nggak ada direct flight. Dengan mereka membenahi infrastruktur bandaranya, sehingga semua di bandara Malaysia bisa kemana-mana, dia ingin merebut peran Changi sebetulnya. Di sisi lain ya. Tapi mereka sangat serius terhadap pariwisata itu. Di sisi lain Anda lihat, Malaysia tahu orang Indonesia, orang kayanya berobatnya ke Singapura. Dia sekarang menjual penang. Di internet dengan informasi yang lengkap, Anda mau kesehatan Anda apa? Daftar medis Anda apa? Anda cukup emailnya ada di webnya. Nanti dokternya respon dengan Anda. Coba Anda lihat. Kesehatan pun dijual dalam paket turisme. Jadi dia melihat potensi Indonesia, makanya kan terjadi gesekan-gesekan. Makanya dengan Malaysia Airlines jatuh citranya, memang apa yang dilakukan Malaysia menjadi rusak. Tapi kita bisa belajar dari Malaysia. Kenapa Malaysian Air tidak bisa sesukses Emirates? Padahal cara yang ditempuh secara strategi sama. Emirates itu strategi yang ditempuh adalah government strategy. Pemerintahnya membenahi bandara Dubai, sehingga bisa kemana-mana, connectivity. Diikuti oleh Emirates, sehingga Emirates bisa menjadi pesawat dengan daya jelajah kemana-mana, yang cost-nya bisa bersaing, murah. Nah, di Malaysia tidak terjadi. Bandaranya sudah bisa kemana-mana, tapi Malaysia Air tetap tidak efisien. Itu sebetulnya yang dikritik oleh si Tony Fernandes Air Asia. Jadi sebetulnya kita punya learning story nih. Benahi bandaranya, benahi flight carrier kita, Garuda. Coba Anda lihat sekarang, Garuda direct flight hanya ke Amsterdam. Kalau Anda mau kemana-mana dari Amsterdam, ganti pesawat, bukan Garuda lagi. Sehingga tiketnya mahal sekali. Mahalnya bukan apa-apa, ya karena nggak ada, bukan direct. Nah, sepanjang kita tidak benahi itu, mahal. Ke Indonesia menjadi mahal, menjadi sulit gitu. Yang diuntungkan siapa akhirnya? Negara satelitnya.
entah itu Malaysia, entah itu Singapura, bahkan sekarang Thailand. Anda bisa lihat sekarang Thailand, Thai Airways itu memanfaatkan kejatuhan citra Malaysia Air. Dia jual di Indonesia dengan mengatakan bahwa terbang kemanapun makanan halal. Itu jelas yang dituju orang-orang Indonesia. Ya kan? Jadi karena kenapa? Dari Thailand, connectivity kemana-mana, Thai Airways. Nah, jadi kalau Anda sekarang sekolah di luar, berminat membenahi, karena sumber daya alam kita sudah sebeginian kisruhnya, banyak mafianya, banyak segala macamnya. Menurut saya pariwisata kalau dikembangkan, itu akan jauh lebih bermanfaat. Masyarakat pedesaan kita juga akan tumbuh. Karena coba ya, saya lihat di sini gitu, bagaimana dia menjual pedesaan gitu. Menurut saya di Indonesia nggak kalah. Bahkan tuh bisa menang, cuman infrastrukturnya jelek ya susah gitu. Tapi kalau saya sih, saya punya juga, termasuk yang sedang saya pikirkan gitu ya. Ya kalau dalam ketidakteraturan itu buat keteraturan bagus. Ya kan, jadi artinya apa? Orang mau ke Raja Ampat susah, ya udah kita bisnis bagaimana gampang ke Raja Ampat gitu. Nah jadi itu ya, kalau saya lihat sih pariwisata belum dilihat sebagai senjata ekonomi. Baru dilihat ya pariwisata cuma sekedar ya. Coba Anda lihat bandara kita, imigrasi sedemikian susah kisruhnya gitu. Belum, ya sulit berkembang. Jadi padahal di Italia sendiri itu pariwisata itu salah satunya yang tidak terkena dampak krisis ya Pak ya, padahal. Ya, jadi gini. Coba kalau kita sekarang ke Lombok ya sama ke Bali, kita tanya. Mereka itu kan di bulan November, Desember itu banyak turis asing. Ya kan? Bali, Lombok gitu. Lombok sekarang sudah mulai berbenah gitu. Cuman kenapa kita cuma jual Bali aja? Iya. Lombok aja baru dijual gitu. Kita harus jual yang lain gitu. Ya kan? Coba sekarang keliling Eropa berbagai macam negara dengan darat gitu, melihat-lihat segala macam. Indonesia pindah-pindah provinsi itu. Iya. Iya kan? Nah, itu kan bisnis betul. Nah, ada dua hal, menunggu pemerintah membenahi atau kita memulai duluan. Karena sebenarnya potensi itu ada menurut saya gitu. Karena gimana pun gini ya, orang dari negara tropis pengen tahu salju. Iya. Orang dari negara dingin pengen tropis. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, Indonesia punya potensi besar untuk meraih kue pariwisata dari negara-negara barat yang terutama sekarang itu sudah dalam posisi kebanyakan dalam posisi pensiun. Karena kalau di barat dia pensiun, dia punya dana pensiunan kan. Iya. Nah itu yang ditarik, yang dijual tropis. Cuman ya kalau nggak pernah ada yang jual gimana dong? Coba Anda sekarang cari search di Google, mau how to get Raja Ampat gitu, susah. Sementara kalau ke yang lain udah jelas gitu, penjelasannya kemana, naik apa kan gitu. Ya. Jadi salah satu peluang bisnis yang bagus ya Pak. Oh iya, jadi kalau mau dikembangkan, menurut saya buat teman-teman yang sudah sekolah di luar ini kan tahu ya bagaimana keteraturan. Nah itu dikembangkan, apalagi kan teman-teman kalau misalnya apalagi yang ngambil PhD gitu ya, sampai 5 tahun di sini sudah cukup tahu culture-nya kan. Iya. Bahwa orang Eropa tuh senengnya gimana sih, kalau berpergian senengnya gimana. Nah kalau teman-teman pulang jual Indonesia. Iya. Dengan apa yang mereka suka gitu. Mereka kalau berpergian sukanya gimana gitu kan, teman-teman lebih tahu. Itu peluang juga gitu.